hari ini kita akan melaksanakan musda ketiga Kabupaten Teluk Pundama dengan tema Bersatu untuk Membangun Kabupaten Teluk Pundama. Jawab yang tidak dapat diselesaikan oleh caretaker, tanggung jawab ketua yang Pak. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih untuk dukungan pemerintah Kabupaten Teluk Pundama, pemuda di Kabupaten Teluk Pundama untuk mendukung musda kita di hari ini. Yang dapat saya sampaikan atas perhatian Bung dan Ibu sekalian, saya sampaikan terima kasih. Tuhan menolong kita sekalian. Salam pemuda. Salam pemuda. Salam pemuda. Terima kasih. Salam pemuda. Salam. Salam pemuda. Salam. Coba yang di sini sendiri, sebut sini. Salam pemuda. Salam. Bukuro. Salam pemuda. Salam. Salam. Salam pemuda. Salam. Kita beraplaus untuk kita semua. Yang kami hormati dan kami kasihi senior kita Bupati Kabupaten Teluk Pundama. Kita beraplaus. Yang kami hormati Pak Kapolres, pimpinan TNI ada, dan yang kami hormati saudaraku Wakil Sekretaris Jenderal DPP KIP Bung Jendri Salapoli. Bung berdiri. Beliau ini anak Papua Barat, mantan Sekretaris KIP Teluk Pundama, Teluk Bintuni, mantan ketua caretaker juga KIP Teluk Bintuni. Jadi sudah sekretaris, kemudian naik ke provinsi, caretaker lagi, sama-sama dengan saya, Bung Puro, ada beberapa senior-senior di sini. Terima kasih Bung bisa hadir. Kebanggaan bagi kita pemuda Teluk Pundama bahwa di seluruh musda-musda di Kabupaten Kota Sepotro Barat, Pundama spesial dihadiri oleh DPP. Kita beri aplaus. Yang saya hormati saudaraku Wakil Ketua Bidang Organisasi Bung Thomas Jefferson Baru. Berdiri dong, berdiri, tidak apa-apa ya. Yang saya hormati saudaraku Ketua Caretaker KIP Teluk Pundama Bung Jules Bung Lewas. Pun tidak perlu berdiri lagi tuh, anak muda yang 2 kali dipercayakan. Pertama mengemban tugas sebagai Sekretaris Caretaker KIP Maluku Selatan, sukses. Pertama sekali. Dan yang kedua adalah Teluk Pundama. Terima kasih Bung dalam tugas pengabdian bagi pemuda Teluk Pundama. Kita berdoa. Wakil beliau nanti
malamnya saya dan teman-teman pengurus Caretaker silaturahmi. Karena apa? Kepemimpinan daerah Teluk Bondama Kabupaten ini lahir dari rahim Komite Nasional Pemuda Indonesia. Kehadiran beliau ini menandakan bahwa pemuda Teluk Bondama siap maju dan siap bersaing dengan pemuda di seluruh Indonesia. Setuju? Pak Bupati dan hadirin yang saya hormati, para kandidat yang hadir. Musyawarah daerah adalah forum tertinggi. Tidak ada forum lain yang paling tertinggi, hanya musyawarah daerah. Musyawarah daerah ini kemudian tugas kita di dalam musyawarah daerah ini adalah memilih ketua KLPI Teluk Bondama yang baru 1 periode 3 tahun ke depan. Apa manfaat musda? Pertanyaannya sederhana sekali, simpel sebenarnya. Apa manfaat musda bagi KLPI Teluk Bondama? Dinamika KLPI Teluk Bondama ini kita catat. Saya ingat sekali, dalam setiap pleno provinsi yang diperdebatkan cuma Bondama. Dinamikanya begitu tinggi. Kota peradaban. Jadi kalau kita pleno di provinsi, momen pemuda di Teluk Bondama, momen pemuda satu provinsi. Tetapi harus tuntaskan konsolidasi hari ini, supaya di 1-2 tahun ke depan, momen di mana teman-teman pemuda satu Papua Barat ini bisa datang, ada dampak bagi kita. Jadi saya ingatkan bagi panitia, bagi Caretaker, steering komite, para kandidat, pimpinan OKP dan distrik, mari kita jaga wibawa ini musda. Tidak ada forum lain di luar musda ini, saya jamin itu, yang bisa melegitimasi struktur kepengurusan di sini. Hanyalah forum musda 3 yang digelar hari ini tanggal 3 dengan tema Bersatu untuk Membangun Kabupaten Teluk Bondama. Tidak ada lagi forum-forum lain, forum hari ini. Maka kita bersepakat tuntaskan ini. Saya kira itu catatan saya. Permohonan maaf dari Bung Ketua KLPI Papua Barat, Bung Sius Doan Siba, yang tidak berkenan hadir dan menunjuk saya dan teman-teman untuk datang memastikan dan melegitimasi musda. Mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, dan juga atas nama pemuda Papua Barat menyampaikan terima kasih dan hormat kepada senior kita Pak Bupati Teluk Bondama yang telah mensupport baik pikiran dan lain-lain dalam rangka mensukseskan konsolidasi KLPI Teluk Bondama. Dari mimbar yang mulia ini, saya akan mengakhiri sambutan saya dan mohon sekiranya nanti Pak Bupati dapat menyampaikan sambutan, arahan, sekaligus membuka dengan resmi musyawarah daerah ketiga KLPI Kabupaten Teluk Bondama dengan tema Bersatu untuk Membangun Kabupaten Teluk Bondama. Demikian, Tuhan memberkati kita sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pemuda. Salam pemuda. Terima kasih. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam pemuda. Salam pemuda. Salam pemuda. Yang saya hormati Bapak Bupati Teluk Bondama yang juga merupakan senior kita semua di KLPI. Yang saya hormati Forkopimda Bapak Teluk Bondama yang hadir pada saat ini, Pak Kapolres yang kami hormati, Perwira Penghubung 1801 yang
ada di sini. Yang saya hormati Sekretaris KPU Kabupaten Teluk Pondama. Beliau ini teman kuliah saya, satu angkatan. Ya. Yang saya hormati Pak Kadistrik Wasio. Yang saya hormati Bung Ramadan, mantan Ketua KNPI Kabupaten Teluk Pondama yang kedua. Yang pertama itu Bung Edison Parakawai, beliau mungkin tidak hadir. Kemudian yang kedua Bung Goro. Yang saya hormati saudara Sekretaris DPD KNPI Provinsi Papua Barat, saudara saya Bung Jini Lausanda, Ketua UKK Bung Thomas Faru beserta semua jajaran DPD KNPI Provinsi Papua Barat. Sebelum saya menyampaikan beberapa hal di sini, izinkan saya menyampaikan permohonan maaf saudara Ketua Umum yang tidak berkenan hadir menghadiri undangan dari teman-teman KNPI Teluk Pondama karena ada beberapa agenda penting di pusat yang tidak bisa ditinggalkan. Kemudian saudara Waketum Utama Bung Amin Ngabalin kemarin baru selesai musda NKGR Provinsi Papua Barat dan beliau harus kembali ke Jakarta untuk melaporkan hasilnya ke Ketua Umum NKGR dan Ketua Golkar, DPP Golkar, sehingga saya ditugaskan untuk mewakili DPP di kesempatan yang berbahagia ini. Teman-teman pimpinan OKP, baik itu OKP kelompok Cipayung, teman-teman pimpinan OKP KK melakukan musda yang ketiga. Seharusnya musda keempat, seharusnya. Cuma terlalu lama sekali, banyak hal yang memang perlu untuk dibenahi. Bintuni sudah musda keempat, Kaimana sudah keempat, Sorong Selatan keempat. Kan kita sama-sama mekar sama-sama. Tapi karena dinamika Wondama begitu dinamis dan juga begitu kompetisinya begitu ketat, sehingga tarik ulur di waktu-waktu yang lalu terjadi sehingga kita baru bisa melaksanakan musda ketiga hari ini. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, potensi pemuda Wondama sangat penting dan sangat terukur untuk ke depan. Bagaimana untuk disinergikan dengan pemerintah daerah dalam rangka membangun Kabupaten Teluk Pondama yang lebih maju, mandiri, dan berdaya saing. Saya pikir bahwa pemuda adalah merupakan potensi yang sangat penting dalam suatu pembangunan, maka disitulah peran serta teman-teman yang tergabung, yang berhimpun dalam KNPI Kabupaten Teluk Pondama ini diharapkan mampu untuk memberikan yang terbaik kepada pemerintah daerah. Mari kita sama-sama mendukung Bapak Bupati dan Bapak Wakil Bupati dalam mewujudkan Wondama yang lebih maju, Wondama yang lebih sejahtera, Wondama yang lebih berdaya saing. Disitulah peran kita pemuda sangat strategis untuk bagaimana memberikan potensi yang kita miliki masing-masing untuk memajukan daerah ini sejajar dengan daerah-daerah lain. DPP KNPI pada saat ini sedang mempersiapkan hal-hal teknis terkait dengan persiapan kongres yang akan dilaksanakan pada bulan Mei nanti. Maka konsolidasi organisasi baik itu di aras tingkat 1 dalam hal ini tingkat provinsi, tingkat kabupaten kota harus perlu disuksesi bersama-sama mulai dari Aceh sampai Papua, sehingga kongres yang akan kita laksanakan di bulan Mei nanti dapat menghasilkan pemimpin pemuda yang bisa menaungi, bisa memberikan sumbangsi positif untuk bangsa dan negara kita tercinta. Manusia Teluk Pondama harus perlu ditingkatkan. Disitulah harus ada partisipasi aktif dan peran aktif dari kelompok pemuda. Kalau tidak, IPM kita tidak bisa berkembang. Wondama harus mengejar IPM lagi untuk lebih digenjot sehingga angka kemiskinan yang ada di Teluk Pondama harus perlu dikurangi. Mari kita sama-sama dukung program yang dicetuskan oleh Bapak Bupati sehingga kesejahteraan masyarakat yang kita impikan bersama harus tercapai.
Pemuda sebagai agent of change and agent of development, agen perubahan, harus bagaimana memposisikan diri bukan sebagai oposisi, tetapi melakukan fungsi kontrol yang kritis dan membangun. Ulangi, bukan sebagai oposisi, tetapi memberikan kontribusi yang positif dan membangun. Sehingga pembangunan di kabupaten ini dapat kita nikmati bersama-sama lewat hasil kerja dari kita semua. Di akhir dari sambutan ini perlu kami sampaikan bahwa dalam waktu dekat DPD KMPI Provinsi Papua Barat akan melakukan rapimda pada tanggal 6 atau 7. Maka saya berharap kepada teman-teman di Teluk Pondama, Musda ini harus sukses. Ulangi, Musda ini harus sukses. Semua berdiri dulu, semua berdiri. Saya bilang Musda sukses, semua bilang yes, yes, yes. Musda sukses. Yes, yes, yes. Terima kasih. Silakan duduk kembali. Kenapa Musda harus sukses? Jangan mau kalah dengan Bintuni, Sorong Selatan, Kaimana. Karena kita sama-sama dalam satu undang-undang. Di sana sudah ke-4, di sini 3. Maka jangan lagi gagal. Harus sukses. Siapapun yang terpilih, itulah kehendak Tuhan. Dan yang kedua, itulah pilihan pemuda Indonesia di Teluk Pondama. Dengan demikian maka yang terpilih harus menggandeng teman-teman yang belum terpilih. Kita harus bersatu untuk bagaimana membawa pemuda Indonesia di Teluk Pondama lebih maju sejajar dengan pemuda-pemuda lain. Demikian, Tuhan memberkati kita semua. Shalom. 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 Ini tanda peradaban, jadi saya harus bilang shalom 3 kali. Ya. Terima kasih. Selesai. Shalom. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati Bapak Kapolres Teluk Pondama, yang kami hormati, kami sanjung pengurus pusat DPP KMPI yang hari ini boleh hadir, Bung, maaf saya sebut nama, Bung Yandri, selaku wakil sekretarisnya DPP KMPI yang boleh hadir. Kita beri tepuk tangan. Memberi atensi cukup besar untuk kemajuan pemuda di Kabupaten Teluk Pondama. Yang kami hormati Ketua DPD KMPI Papua Barat dan jajaran yang diwakili oleh Sekretaris, Ketua KK, dan lain-lain yang boleh berkenan hadir dalam musda ketiga, hari ini tanggal 3 ya, musda 3 tanggal 3 yang kami hormati Bu Purwamani, salah satu pemimpin atau ketua DPD, patut memanjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena satu pergumulan di daerah ini hari ini boleh terlaksana. Kita sepakat seperti begitu ya. Ada pergumulan yang panjang dan saya juga mengikuti walaupun beberapa tahun beraktivitas, hanya tidak lama ya 5 tahun saja.
beraktivitas di luar, tetapi juga untuk terkait dengan perkembangan keberadaan organisasi pemuda sekaligus KMP di Bondama kita ikuti terus sehingga hari ini saya ada di posisi bangga dan haru. Bangga karena hari ini jajaran KNPI baik pengurus tingkat pusat, provinsi, ya, sampai kabupaten dan terutama Bung Karteker, kita bisa mewujudkan apa yang terulur panjang bisa terlaksana di hari ini. Apa yang disampaikan oleh wakil sekretaris ya dari provinsi maupun pemerintah DPP, mari kita perhatikan bersama-sama bahwa hari ini harus mustahil boleh terlaksana dengan baik dan boleh terpilih kader-kader yang dari kepengurusan yang bisa membawa pemuda ke depan menjadi lebih baik. Bangga, terharu karena ya ini dalam peradaban ya. Saya suka mencatat apa yang penting. Kalau Bung Jendri mengatakan ini tanah peradaban, berarti beliau merasakan bahwa di sini tempat pemuda digodok dan kemudian menyebar ke seluruh tanah Papua. Kalau Bung Jendri bisa mengatakan ini tanah peradaban, maka tentunya ada rasa cinta terhadap tanah peradaban. Pertanyaannya, kita yang di sini cinta atau tidak? Itulah rasa haru saya kalau saya mendengar kata ini. Kenapa kata ini selalu digunakan oleh banyak orang? Hampir seluruh orang Papua mengatakan Bondama tanah peradaban. Hampir seluruh orang Papua mengatakan, menyebutkan doa sulung kene di atas batu ini. Hampir seluruh orang Papua, bahkan non Papua juga mengucapkan satu lagi, barang siapa bekerja. Mestinya kalau semua orang mengatakan itu, yang di luar Kabupaten Teluk Bondama, maka kita di Bondama mestinya lebih cinta Kabupaten Teluk Bondama, kita yang ada di sini. Ini sesuatu yang saya ingin garis bawahi lebih awal, lebih tebal, lebih dalam untuk pemuda di Bondama. Karena tanggung jawab daerah ini ada di tangan pemuda kami yang tua ini. Nanti matahari sudah miring, jadi nanti akan terbenam. Tetapi daerah ini ke depan, tanah peradaban ini ke depan ada di tangan pemuda. Dan oleh karena itu saya sangat berharap pada hari ini dari Musda ketiga KNPI Kabupaten Teluk Bondama dapat terlaksana dengan baik, tidak lagi terulur panjang lagi. Hari ini boleh terpilih kandidat dan kepengurusan KNPI Teluk Bondama supaya ke depan seperti disampaikan oleh Bung Jendri dan juga Sekretaris DPD dari KNPI Papua Barat bahwa pemuda mesti bersinergi dengan pemerintah dan semua stakeholder di dalam KNPI. Kita tahu bersama dalam sejarah KNPI banyak orang yang berhasil, banyak orang bertumbuh besar dengan nama KNPI. Mari kita tepuk tangan untuk KNPI. Bertumbuh dan besar di dalam wadah KNPI.
sebab itu pada kesempatan yang baik ini kami sangat berharap musda ketiga ini dapat terlaksana dengan baik, dan karena ini proses berjalan terus ya. Sebentar lagi rapim dah, dan tadi apa kongres ya kalau salah ya. Oleh karena itu ini harus jalan. Beberapa saat lalu Pak Bung Karteker sesaat setelah pelantikan kami bertemu di Manokwari dan menyampaikan rencana-rencana ini. Kami menyatakan bahwa pemerintah daerah siap memberikan dukungan untuk pelaksanaan musda, karena ini merupakan momen pengambilan keputusan tertinggi, forum pengambilan keputusan tertinggi, sehingga pemerintah daerah pasti akan memberikan dukungan bukan cuma di saat musda, tetapi untuk ke depannya menjadi pelajarannya untuk kita. Bintuni kabupaten lain sudah 4 kali, kita 3 kali, tidak boleh ya. Kalau kita yang duluan ini anak peradaban baru. Sepakat ya? Saya lagi sepakat ya? Saya ingin menyampaikan kepada kita semua di hari ini, pemuda menjadi tulang punggung daerah ini, tanggung jawab berat. Saya tidak akan bosan menyampaikan di mana-mana, maka Kapolres jangan bosan ya, karena saya ingin sampaikan untuk kita semua. Wondama mendapat stempel yang cukup berat, ya, dan oleh karena itu kemana saja saya akan sampaikan, dan itu menjadi tanggung jawab kita semua untuk saat ini. Ya. Kemarin di beberapa pertemuan sebelumnya selalu saya sampaikan, ya, masa pemerintahan Bapak Bupati pertama, kedua, Bapak Terei, itu masa pemerintahan normal, walaupun APBD kita rendah. Kita di Wondama memulai Pak Bung Jepri, sekretarisnya dan DPP Wondama tahun 2003 kami mulai pemerintahan Wondama dengan APBD hanya 12 miliar. Sebuah nilai keuangan daerah yang sangat kecil. 12 miliar itu 6 miliar otsus, 6 miliar bantuan daerah bawah dari Kabupaten Manokwari. Secara perlahan kita mulai tingkatkan sampai di posisi 500 miliar. Itu lompatan tertinggi di tahun 2008 dari 79 miliar menjadi 223 miliar setelah kami melakukan validasi dan perhitungan kembali luasan dan validasi data jumlah penduduk dan lain-lain. Itu peningkatan tertinggi. Gangguan di pemerintahan periode pertama dan kedua itu hanya budget pandang. Kemudian pemerintahan periode ketiga berjalan dalam suasana normal sebenarnya 2015 sampai 2019. Di 2019 gangguan yang masuk COVID, ya kan? Nah, pemerintahan sekarang ini ada 6 stempel ini. Jadi malam saya sampaikan di Manokwari, saya sampaikan untuk pemuda. Saya sampaikan supaya kita sama-sama merasa terpanggil untuk bagaimana berpikir, berbentuk, berkontribusi untuk pembangunan ini, untuk menekan mengurangi 6 stempel ini. Pertama, kabupaten termiskin, kemudian daerah tertinggal. Pada bulan Oktober tahun lalu, Pak Presiden memberikan petunjuk lagi, ternyata Wondama ada miskin ekstrim dengan angka jumlah penduduk 2.220 penduduk yang miskin ekstrim. Standar miskin ekstrim itu diukur berdasarkan jumlah pendapatan per bulan terendah 812.000 per bulan per kakak. Sebenarnya kita tidak mau terima Pak,
Kalau hitung-hitung, ya ada beberapa kriteria ya, termasuk listrik, air, rumah dan lain-lain. Tetapi yang digunakan adalah kriteria pendapatan. Saya bilang, kalau masyarakat di kampung, mereka mancing ikan satu hari, ikan kakap itu dapat 4-5 dia jual, harganya lebih mahal dari 800.000 itu. Iya, kalau dikonversi kepada makan, maka tentunya kita tidak masuk kategori miskin, ekstrim. Tapi karena dikonversi terhadap pendapatan nilai uang cash, ya kita masuk kategori itu. Tantangannya apa? Tantangannya kita harus bersinergi supaya masyarakat memperoleh pendapatan, supaya kita lepas dari satu kata kunci saja. Nah, saya ulang lagi. Miskin ekstrim, daerah tertinggal, COVID, vaksin, ya apa kalau saya tiap hari kerja terus. Berikut terakhir rendah inovasi. Ini 6 stempel yang ada di Gundama. Maka kepada pimpinan OPD saya sudah sampaikan, mesti mulai berinovasi. Dan sebagai kepala daerah kami akan memberikan dorongan, dukungan, apresiasi kepada OPD yang bisa melakukan inovasi-inovasi untuk pembangunan kemajuan di daerah ini. Contoh, Badan Pendapatan Daerah saya bilang, sudah lagi, jangan kerja manual-manual lagi. Contoh begitu. Ada yang kerja pakai teknologi. Manokwari sudah cukup kita di HP ini ketik NOP saja, nomor OP pajak untuk bayar pajak, tidak perlu lagi ke kantor di sepeda apa itu. Cukup di HP sudah mulai bayar pajak. Nah, itu contoh-contoh. Pemuda pun dapat berinovasi. Oleh karena itu, saya ingin sampaikan bahwa Pemda Teluk Gundama akan memberikan dukungan untuk pembinaan pemuda di Kabupaten Teluk Gundama. Karena kemajuan pemuda ini perlu didukung supaya mempersiapkan generasi muda. Ada konsep misi pertama dari saya bersama Pak Wakil Bupati adalah misi sumber daya manusia. Kami bagi dua dalam dua bidang besar, untuk aparatur dan masyarakat. Untuk dua bagian besar ini juga kita bagi dua lagi, formal dan non formal. Jadi aparatur formal non formal, masyarakat juga formal non formal. Nah, saya pikir saya tidak perlu jelaskan. Ini pemuda-pemuda hebat yang ada di sini tentunya sudah bisa memahami posisi-posisi di mana baik formal maupun non formal. Berapa saat lalu saya tawarkan kepada aparatur, ada yang mau sekolah S2, S3, mari silakan, kita buka ruang. Sangat bangga sekali kalau besok ada doktor S3 anak-anak Gundama. Kemarin baru satu Beni Inggesi, dia menawarkan diri untuk pergi ambil S2 teknik sipil. Di Gundama arsitek baru satu anak Gundama. Saya tawarkan untuk sekolah S2, dia bilang saya mau ke sekolah anak. Saya bilang saya mau apa yang sekolah dulu baru nanti kita harus bawa anak dari belakang. Anak arsitek cuma satu. Ya, mestinya ada kita siapkan lagi. Kami juga di tahun ini ada membuat kebijakan ekonomi karena COVID membuat masyarakat tidak bisa berupaya. Ekonomi kita cukup terganggu. Kapasitas fiskal kita di tahun 2021 2020 itu di 0,44, sangat rendah. Di posisi APBD sekitar tahun 2019 sempat 1 triliun dan turun menjadi 800. Tahun ini kita genjot sampai 920. Tetapi kapasitas fiskal kita masih belum di posisi 0,5, baru di 0,04. Artinya perputaran uang di daerah ini masih sangat sedikit. Saya berharap ke depan dengan keberadaan pemuda yang bisa bersinergi dengan pemerintah, sehingga tugas pembangunan kan bukan cuma OPD, bukan cuma pemerintah.
tapi lewat wadah pemuda secara berjenjang baik tingkat kabupaten, distrik dan kampung, mudah-mudahan bisa kita lakukan. Kami ada lakukan kebijakan ekonomi di tahun ini melalui pertanian dan perikanan dengan menyediakan dukungan mulai dari hulu sampai hilir, dari tanam sampai pasar. Saya pakai istilah sederhana saja, masyarakat tinggal di tempat dan kita dekatkan pasar kepada mereka dan mereka memperoleh uang. Karena itu saja ya menjadi harapan kita untuk menutup kekurangan kita yang tadi pendapatan 812.000 per kakak per bulan. Nanti itu pikiran sederhana saja, pikiran tinggi-tinggi adik-adik yang nanti sebentar akan terpilih, yang besok kemudian akan menjadi tiang-tiang yang kuat untuk memikul rumah besar Damai ini. Sepakat ya? Ya, pemuda harus menjadi tiang-tiang yang kuat untuk memikul rumah besar Damai ini. Dalam perenungan, dalam pengalaman selama saya bekerja di sini dari tahun 90, jalan kaki, tidak ada jalan aspal, jadi sepatu jalan sampai di kantor kecamatan baru cuci kaki pakai sepatu baru masuk kantor. Kira ada jalan kaki, ke Tanjung jalan kaki, ke Sandrawa jalan kaki, ke Sobe harus pakai perahu. Kalau ada minyak ya kita pakai Johnson, dia Raja dulu namanya. Tapi kalau tidak ada ya pakai berlayar. Itu saat itu, tapi Tuhan berkenan membuka daerah ini dan kita ada sekarang di sini di tanah peradaban yang Tuhan ciptakan, Tuhan sediakan untuk kita. Maka pemuda harus punya semangat dan tekad. Ya. Kalau tidak, kita akan terus terpinggir. Ya. Ada beberapa kunci yang dari kerja, dari sekolah sebenarnya sampai kerja saya dapati beberapa hal yang menjadi kunci, tetapi titik kelemahan masyarakat Teluk Pondama yang mestinya kita duduk sama-sama bicara, sehingga itu bisa menjadi ya saya boleh katakan nantilah kalian yang akan pegang kunci itu dan buka kunci itu untuk kemajuan daerah ini. Kami hanya buat tebang-tebang pohon di depan saja untuk kasih bersih jalan saja. Adik muda, kalian akan memegang anak kunci itu untuk membuka kunci untuk kemajuan daerah ini. Ya. Ini saya bicara dari nurani yang paling dalam, dari pengalaman mengikuti dinamika pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan di Kabupaten Teluk Pondama ini. Ada hal yang menjadi titik kelemahan kita yang membuat ya seperti begini. Tapi saya punya rasa optimis, orang lain bisa masa kita tidak bisa. Ya, kita harus optimis. Ya, harus optimis dan bisa, dan ya saya tidak suka cari contoh yang lain. Diri saya jadi bukti bahwa saya mengundurkan diri dari pegawai negeri tahun 2012. Tapi kesakralan tanah peradaban, rasa cinta kepada tanah peradaban, dan penyataan Tuhan, saya tidak terlantar. Tuhan bawa saya ke tempat-tempat yang penting, dan di sana saya belajar. Dari satu tempat itu tidak pernah saya datang minta, tapi Tuhan buka. Orang lain juga mendapatkan itu dari sini. Maaf saya bicara sedikit panjang ya, karena saya ingin memberikan motivasi untuk orang lain juga mendapatkan bukti itu. Kalau bisa mereka,
Kenapa kita tidak ya? Pak Kapolres dengan bosan ini, saya cerita lagi ya. Pak Kapolres selalu sama-sama jadi selalu ingat apa yang saya sampaikan. Ya. Beberapa waktu lalu ada satu orang ibu dalam beberapa momen pertemuan di sini berdoa pagi di Batu Peradaban dan siang naik berdoa di Batu Inspirasi. Setelah itu turun, ada pertemuan dengan masyarakat di sini. Masyarakat Mondama, tapi bukan orang Mondama. Dia katakan kepada ibu ini, ibu pulang dari sini, Tuhan menjadikan berkat untuk ibu. Mari simak baik apa yang saya sampaikan ya. Masyarakat Mondama, tapi bukan orang asli Mondama. Yang berdua juga bukan orang Mondama juga. Ibu orang non Papua juga. Tapi dia yang ini Bapak ini menyampaikan, ibu pulang dari sini ada berkat yang tersedia bagi ibu. Saat saya ikut pertemuan dengan Bapak Presiden di Sorong, ibu ini datang ke samping saya dan berkata begini, Bapak terima kasih ya. Saya bilang kenapa? 3 bulan yang lalu saya berdoa di Batu Peradaban dan ada satu orang datang kemarin menyampaikan kepada saya, ibu pulang dari sini ada tersedia berkat bagi ibu. Dan 3 bulan setelah itu, setelah dia ada dari Mondama, dia diangkat menjadi kepala BPBD di salah satu kabupaten. Nyata, kalau orang lain diberkati tanah peradaban, kenapa kita yang tinggal di tanah peradaban tidak bisa menjadi berkat? Harus menjadi berkat. Dan oleh karena itu yang saya ingin inti dari itu ingin saya sampaikan, Musda hari ini harus menjadi berkat bagi tanah peradaban, bagi tanah Papua, dan bagi Indonesia. Kalau bisa bagi dunia. Beberapa saat lalu, Bapak Pendeta di Jemaat Jalan Suci sini, Pak Bung Salkori, saya juga tidak tahu kenapa Pak Pendeta datang bilang, oh Pak bisa pimpin bawa firman maka di jemaat mereka menutup puasa 21 hari, berdoa untuk Teluk Mondama, berdoa untuk Papua dan Indonesia. Mereka tutup itu, saya pikir-pikir, wah saya apa ini waktunya pendek sekali. Malam ini bicara besok khotbah. Selama kita dulu diskusi, tapi malam itu tahu juga tidak habis. Tahu sampai jam 1 malam. Saya bilang dalam hati, apa saya dulu bikin materi khotbah ini? Tapi selama dulu bicara dengan Pak Pendeta dan selama tahun dulu bicara, yang terus Roh Kudus bicara di hati saya adalah khotbah tentang menjadi berkat dari tanah peradaban menjadi berkat untuk tanah Papua, Indonesia, dan dunia. Dan itu yang saya bawa di sana. Nah, bukti sudah ada, kenapa kita tidak terlalu ragu? Bukti dari dulu sudah ada, dan sekarang ada bukti. Maka kita harus yakin dengan sungguh bahwa dari sini ada berkat mengalir. Saya juga mau menyampaikan rasa hormat dan selamat, juga menyampaikan atau berkat bahwa dari tanah peradaban orang Papua, saya percaya Bung Henry, Bang Sekretaris, Ketua OKK, dan semua pengurus dari DPD dan DPP yang hadir saat ini pulang dari Mondama, Tuhan sediakan berkat untuk bapak-bapak dan ibu saya. Tetapi juga untuk semua yang hadir di saat ini, Tuhan sediakan berkat. Kita harus selalu menyampaikan kata berkat setiap saat. Ya. Ada momen-momen penting yang kami rencanakan ke depan, walaupun masa pemerintahan kami pendek. Ya. RPJM Kabupaten Teluk Mondama, pemerintahan kami cuma 2024, tapi RPJM-nya sampai 2026. Maka kami sudah merancang mempersiapkan dua momen besar lagi
di tahun 2025 dan 2027. 2025 satu abad tanah peradaban. Terserah orang untuk menanggapi dia apa-apa. Saya hanya lihatnya di tanggal 25 Oktober 1925 kini mulai membuka pendidikan formal di sini. Dan nanti 25 Oktober tahun 2025 itu 100 tahun. Orang mau hitung mundur di masa Stan mereka tidak akan, memang Stan mereka lebih dahulu masuk di sini. Memang ada pendidikan non formal Pak J. Salkori sebelum pendidikan formal dibuka lagi ini pada tanggal 25 Oktober 1925 memang ada pendidikan non formal lebih dahulu. Tetapi saya melihatnya di tanggal 25 Oktober 1925 ke 25 Oktober 2025 itu 100 tahun pendidikan formal di Wondama. Maka kami mempersiapkan itu untuk perayaan satu abad tanah peradaban di tanah Papua. Kemudian saya juga sudah menghubungi Ibu Ketua Klasis untuk nanti bulan Juni Bupati akan menghadiri walaupun sebagai peninjau karena peserta aktif kan harus dari Klasis kan, dari Bapak Pendeta Ibu Pendeta orang itu orang pendamping saja. Tapi memberikan dukungan bahwa Wondama siap untuk sidang sinode tahun 2027 di Kabupaten. Maka dalam 2 tahun 3 tahun ini kami akan memberikan dukungan terhadap penyelesaian pembangunan beberapa gedung ibadah yang akan menjadi titik sentral pelaksanaan itu. Nah, momen-momen ini gereja-gereja jalan sendiri pasti membutuhkan pemuda. Kalau wadah ini terbentuk dengan baik, maka ada pendapatan terorganisir dengan baik, maka besok momen-momen ini kita akan libatkan pemuda dalam momen itu. Saya pikir itu yang dapat saya sampaikan untuk kita semua. Saya tidak singgung terlalu banyak tentang peran fungsi KNPI karena tadi Bapak dulu sudah kasih tawakan yang lengkap sekali. Saya cuma ingin memberikan dukungan moral kepada para kandidat dan juga nanti pengurus yang akan terpilih untuk dalam wadah KNPI Kabupaten Wondama supaya semangat ya, semangat, tetap bersatu. Mari kita tunjukkan bahwa dari tanah peradaban orang Papua berkat mengalir keluar ke seluruh tanah Papua dan sekarang sudah jadi berkat untuk Indonesia. Oleh karena itu pada kesempatan ini kami menyampaikan terima kasih kepada jajaran KNPI baik tingkat DPP, DPD dan secara khusus Bung Karteker yang menghabiskan waktu cukup agak lama di sini untuk mempersiapkan proses ini boleh berjalan sampai dengan hari ini kita dapat melakukan musda. Ya, saya merasa terbeban karena dulu Kecamatan Masior tidak ada apa-apa, tidak ada uang. Saya pernah menjadi pengurus KNPI waktu itu, Brigade KNPI. Sekarang mungkin sudah berubah nomenklatur mungkin. Dan membawa pemuda di Wondama ikut musda di Manokwari. Kami tidur di aula di asrama SMA. Makanya saya juga rasa terbeban karena pernah mengurus KNPI walaupun di tingkat yang rendah, tingkat kecamatan. Tahun 90-an pernah mengikut tanggung jawab sebagai ketua Brigade KNPI Kecamatan Mesir. Itu kecamatan. Ada orang di kabupaten lebih tinggi lagi dari saya. Jadi mari tetap semangat, ya, tetap semangat, tetap bersatu untuk membangun Kabupaten Wondama tanah peradaban yang kita cintai. Terima kasih sekali lagi kepada jajaran KNPI. Saya percaya Tuhan memberkati kita hari ini dan menyertai kita sekalian. Dan pada hari ini tanggal 3 Januari tahun 2022, atas nama pemerintah Kabupaten Teluk Wondama, ini nama dia. Ayo, sorry. Hari ini tanggal 3 Januari
3 Februari 2022 atas nama pemerintah Kabupaten Teluk Bondama dari tanah peradaban orang Papua dengan nama Bapa dan Roh Kudus kami nyatakan musda ketiga KNPI Kabupaten Teluk Bondama dibuka secara resmi dengan mengetuk palu ini sebanyak 5 kali. Terima kasih. Sekian, kurang lebih kita sekalian.